bahkan sebelum Kristen, ini masih Yahudi sendiri, mereka memelihara Sabat itu juga udah banyak yang salah. Sehingga di zaman Yesus, Yesus mau benarkan. Tuhan mau menekankan bahwa dulu engkau budak di Mesir, buatlah hari Sabat itu bukan sebagai hari perbudakan bagi orang lain, tapi juga hari pembebasan bagi orang lain juga, sehingga mereka bisa merasakan ini loh nikmatnya. Marilah kita gunakan kemerdekaan kita untuk menuruti hukum. Itu lebih baik bahasanya. Daripada marilah kita merdeka, merasakan kemerdekaan, menggunakan kemerdekaan itu untuk melanggar hukum. Supaya apa? Kasih karunia bertambah-tambah. Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama dengan kami dalam program diskusi Sekolah Sabat Dewasa. Saya Pendeta Muda Yosef Situmeang yang akan menjadi host untuk diskusi kita kali ini. Dan di studio saya ditemani oleh narasumber kita Pendeta Leroy Pakpahan dan juga tamu yaitu Saudara Norman Tambunan. Pertanyaan kita untuk diskusi Sekolah Sabat ini adalah, pernah enggak mengalami satu kejadian di mana kita harus memaafkan orang yang bersalah dan kesalahan ini sangat besar kepada kita? Bagaimana? Dimulai dari Saudara Norman. Shalom, nama saya Norman Tambunan dari Jemaat Jamrut. Kan ini pertanyaannya, pernah nggak memaafkan katanya, Pak? Iya. Pernah sih. Ya, kalau tanya pernah. Kok kayak ragu-ragu ya? Ya pernah. Perkaranya apa, Saudara? Jadi, ya satu ketika, ini memang mungkin agak sedikit berat gitu ya. Ini mengulik luka lama cerita. Ya, satu ketika, saya punya dia meninggal, kebetulan kena malpraktik pada saat itu. Oh. Jadi memang mungkin bagi sebagian orang merasa, wah bahwa dokter ini nggak boleh dimaafkan. Tapi saya belajar dari kedua orang tua saya bahwa ya udahlah, ya sudahlah, kita maafkan saja, sudahlah. Saya tahu itu. Oke, Pendeta Pakpahan, tahu kisahnya ya? Berarti Pendeta bagaimana? Kisah yang berbeda, Pendeta, jangan yang sama. Ya, saya sendiri lebih kepada sebaliknya ya. Saya lakukan kesalahan, lalu orang lain masih memaafkan saya. Karena biasanya saya saya hitung-hitung kesalahan orang kepada saya itu biasa aja gitu ya. Walaupun mungkin orang lain bilang, salah itu. Enggak lah, biasa, sepele gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang terlalu berat ya bagi saya untuk berurusan dengan memberikan maaf ya kepada orang. Agak berbeda ya. Jadi di sini si pemberi maaf, kalau pendeta pengalamannya yang dimaafkan gitu ya. Gitu. Kalau saya sendiri pengalamannya pernah pahit sekali. Waktu itu nenek saya, ini satu-satunya nenek yang masih hidup, dia kecelakaan, Pendeta. Dan yang menabrak ini mau kabur. Pas udah ketangkep, baru dia minta maaf. Kan beda nih, kalau minta maaf duluan dengan yang ketangkep. Tapi akhirnya nenek saya jadi lumpuh dan terbataslah mobilitasnya. Akhirnya saya mengaminkan. Apa yang saya aminkan? Dari kejadian ini, nenek saya ini sekarang udah pikun, Pendeta. Coba bayangkan kalau dia yang terbiasa jalan puluhan kilo sehari, nah dalam keadaan pikun kan bisa hilang. Nah, jadi saya dapat hikmahnya, ya. Semoga Saudara Norman, Pendeta Pakpahan juga mendapatkan hikmah dari kejadian yang dialami. Untuk ayat inti sekaligus doa buka, silakan Saudara Norman. Doa kita terdapat dalam Galatia 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami siap untuk mendiskusikan sekolah sahabat-Mu. Kami meminta bantuan Roh Kudus-Mu Bapa, terlebih untuk Pendeta Lore Pakpahan dan juga Pendeta Joseph yang ada di sini, yang berikan kebijaksanaan kepada mereka agar dapat berdiskusi dengan baik Bapa, sehingga bagi kami dan yang mendengarkan juga di rumah dapat terberkati ya Bapa. Pimpin kami sepanjang hari ini dalam segala kegiatan kami, ampuni kami akan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus, diskusi kita pada saat ini, pelajaran yang ke-7, judulnya adalah Hukum dan Kasih Karunia. Orang-orang Kristen dari kebanyakan denominasi sering katakan Perjanjian Lama itu hukum. Perjanjian Lama itu kasih karunia. Seolah-olah hukum dan kasih karunia itu adalah dua hal yang terpisah, yang saling bertolak belakang satu dengan yang lain. Tetapi, pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan bahwa hukum dan kasih karunia itu justru saling berjalan erat satu sama lain. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, untuk Pendeta Pakpahan atau juga Saudara Norman bisa tambahkan, kenapa bisa begitu banyak orang-orang yang salah mengerti dan dianggap bahwa hukum itu berbeda dengan kasih karunia? Atau pertanyaan sederhananya, apa sih hukum itu? Apa sih kasih karunia? Boleh Pendeta dijelaskan sedikit? Ya, hukum pada dasarnya yang dibicarakan di sini ya, hukum yang dimaksud di sini adalah, maksudnya adalah tuntutan hukum itu, konsekuensi hukum itu. Hukum itu sendiri ya peraturan-peraturan, tapi ada konsekuensi ketika terjadi ketidakpenurutan terhadap hukum. Punishment ya, kalau dalam istilah orang Israel pada ketika itu ada hukum yang langsung memang dialami secara fisik. Misalnya pemukulan lah, sampai kepada kematian bahkan ya. Nah, kalau di zaman Perjanjian Baru kan ketika orang Yahudi tidak lagi diperintah oleh sendiri ya, tidak independen, tapi justru mereka di bawah pemerintahan Romawi ya. Nah, ini agak sukar ya, untuk misalnya penyalipan itu kan ada prosedurnya ya. Dan segala macam yang berkaitan dengan itu. Jadi dengan demikian maka kita bisa dapati bahwa yang namanya konsep yang keliru muncul di situ rata-rata ya. Ditambah lagi kalau kita bicara tentang kematian Yesus kan tidak ada artinya pengorbanan apapun dari orang kan. Misalnya ini ada orang salah, mau dimaafkan, ya kan bawa korban. Korban siapa? Ya korban darimu. Uangnya uang dari mana? Ya uang darimu lah kan begitu ya. Tapi untuk kematian Yesus kan tidak ada. Jadi mereka berpikir oke, skenarionya adalah ya hanya ketika Yesus itu ada kasih karunia. Ya kan? Hanya pada Yesus ya ada grace kan gitu. Di zaman Perjanjian Lama ya masing-masing bawa korban kan begitu. Oke, ya, baik. Konsep begitu. Ada pertanyaan Pendeta, tapi karena waktu kita menandakan untuk bersejenak, ditahan dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita lanjut kepada hari Minggu, silakan Saudara Norman. Hari Minggu, judulnya Hukum di Surga. Nah, ini saya suka dengan menganalogikan, kalau minggu lalu kan pendeta berbicara mengenai sebuah negara yang patuh gitu kan. Nah, salah satu negara yang kepatuhannya cukup tinggi adalah negara Jepang. Kalau di Jepang kita taruh dompetnya nggak hilang, tapi bisa ditemukan di stasiun terdekat yang punya penyortir barang-barang yang tertinggal gitu kan. Ataupun kalau misalnya lagi di tempat-tempat seperti subway, bus, tempat bus dan semacamnya, Publik ya, tempat-tempat umum publik, kalaupun jatuh di toilet publik, orang juga tidak akan mengambilnya gitu kan, karena mereka tahu bahwa oh ini bukan barang saya. Dan pendidikan moral, pendidikan hukum ini sudah ditanamkan oleh pendidikan Jepang ketika mereka kelas 1 SD sampai mereka kelas 4, kelas 5 SD. Jadi 5 tahun pendidikan mereka untuk dibuat mempunyai penurutan yang cukup tinggi gitulah. Tahu mana yang nggak boleh, mana yang boleh. Kita pun demikian, di surga ada hukumnya tersendiri. Kalau ya mungkin ada beberapa teman yang mungkin bertanya, ini
malaikat sistem kerjanya gimana ya? Apakah mereka punya hukum tersendiri atau enggak? Ya mereka punya hukum moral itu pun merupakan bagian dari hukum Allah. Yang perlu kita ingat bahwa Allah itu kan adalah penuh kasih. Dia penuh kasih, dia punya prinsip, dia punya karakter, dia punya hukum yang dimana semua itu tercangkup, salah satunya adalah hukum moral gitu loh. Dan hukum moral ini seperti saya sudah bilang sebelumnya bahwa ini juga berlaku kepada seluruh makhluk yang bermoral, termasuk malaikat di sana. Lalu jadi pertanyaan, ini gimana ceritanya kalau memang hukum moral itu berlaku, lalu bagaimana ceritanya Lucifer bisa jatuh? Sahabat kita di sini menjelaskan kalau diarahkan di Yeskiel 28 ayat 15 dan 16, ya memang awalnya dia tidak bercela, tapi karena terdapat kecurangan maka dia jatuh. Sahabat kita, alinea ketiga, baik kata kecurangan dan berbuat dosa adalah ungkapan yang biasanya digunakan untuk merujuk pada manusia, tetapi kitab suci menggunakan istilah-istilah yang sama untuk apa yang terjadi di surga, yaitu di bagian lain dari ciptaan itu sendiri. Hal ini seharusnya menyatakan kepada kita tentang sesuatu yang terjadi di surga, sebagaimana juga di bumi. Baik malaikat, baik manusia, seperti yang sahabat kita sudah katakan bahwa semua makhluk hidup punya hukum moral. Dan hukum moral ini didasarkan tadi kepada hukum Allah, kasih Allah, kepada prinsip Allah. Jadi kalau seandainya terdapat sebuah tanda kutip kecurangan terhadap hukum moral itu yang sudah Allah bangun, ya kita bersalah terhadap itu gitu loh. Kembali ke sekolah sahabat kita di alinea terakhir. Surga bumi tidak peduli dimanapun, jika Allah memiliki makhluk bermoral, dia pasti memiliki sebuah hukum moral untuk memerintah mereka, dan pelanggaran terhadap hukum itu baik di surga ataupun di bumi adalah dosa. Jadi kembali lagi, walaupun mungkin seringkali hukum moral ini suka ada di ranah yang abu-abu gitu ya, tapi yang satu yang pasti bahwa hukum moral yang Allah berikan ini, yang penuh dengan kasih ini, yang penuh dengan prinsip dan karakter Allah ini adalah hukum yang sama yang berlaku kepada setiap makhluk hidup, bahkan di surga sekalipun. Pertanyaannya adalah, terdapat kecurangan. Kecurangan apa, pendeta? Yang dibuat oleh ya malaikat tertinggi pada saat itu ya. Dia pemimpin biduan, dia akhirnya jatuh. Kecurangan apa sih yang dia lakukan sehingga itu juga disebut sebagai pelanggaran terhadap hukum moral? Ya, ini berangkat dari kata Allah sebenarnya dalam bahasa Ibrani. Allah itu lebih diterjemahkan menjadi secara umum ya, adalah injustice atau unrighteousness, ketidakbenaran. Jadi dia jadi kurang benar begitu ya. Dan kita tahu dalam ceritanya, dalam penjelasannya bahwa dia pada akhirnya mempunyai ambisi yang terselubung, tapi kemudian dalam pembicaraannya mengatakan, itu hukum tak adil. Padahal sebenarnya awalnya sudah dia merasa bahwa dia pengen mengatasi gunung Allah ya, posisi Allah ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi disitulah kecurangan yang dimaksud itu ya. Jadi bukan curang maksudnya dia korupsi gitu. Gimana ya. Tapi ini maksudnya sudah terdapat ketidakbenaran. Ya kira-kira begitu ya. Allah, dari kata Allah ya. Kalau saya sih melihat, tadi saya sempat berpikir, saya belum cek dari bahasa aslinya, kecurangan, cheating pendeta ya. Cheating itu kan sering diibaratkan selingkuh atau berpaling. Makanya saya tanya, kira-kira Lucifer itu dia berpaling dari siapa? Kan yang disembah itu hanya Tuhan pada saat itu. Kalau kita dibilang kecurangan atau cheating atau berpaling, ya mungkin bisa ke Lucifer atau ke iblis. Tapi pada saat itu sempurna, tidak ada sama sekali unsur dosa, tidak ada ilah lain. Kenapa bisa seperti itu? Atau cheating, apakah dia berpaling? Itu atau sama bagaimana? seperti kalau di gereja. Misalnya katakanlah orang ini tadinya orang nomor 1 di gereja. Orang semua senang sama dia, semua tanya dia. Kalau ada program-program orang muda, sampai program anak-anak tanya dia gitu ya. Karena bagus sekali gitu. Lalu tiba-tiba datang seorang anggota baru, anggota jemaat baru. Terjadi perpindahan. Setelah 3 bulan, dia diterima jadi anggota. Orang jadi berubah gitu ya. Jadi tanya ini juga gitu ya.
Ini gimana rasanya? Itu yang jadi masalah. Itu yang terjadi dengan Lucifer. Kok saya nggak dilibatkan gitu ya? Seperti itu. Dan bukan karena itu natural ya sebagai human being ya. Tadi saya ditanya-tanya nih, sekarang nggak ditanya lagi nih. Gimana rasanya? Aneh. Nah, itu saja sudah menjadi kecurangan di mata Tuhan. Iya. Jadi jangan ada seperti self ego ya. Harus saya apa-apa dia gitu. Kalau nggak dibilang dia gimana gitu. Nggak boleh begitu. Ya. Disebut dia Iya. pengen dipuji nih pendeta ya. Iya. Dia pengen kecantikannya itu Iya. dipuji, dibesarkan Kalau seperti nyanyi, Allah ya. kalau nyanyi harus dia, ya kan? Walaupun ada orang lain nyanyi, tapi dia harus ada di situ. Walaupun dia nyanyi, gitu ya. Gitu. Jadi serba apa namanya? Betul, serba salah ini jadinya. Star syndrome. Pernah dengar itu? Ya, Star syndrome. Kalau ada perkabungan, kalau dia boleh buat, jadi mayatnya begitu. Orang lihat dia gitu. Baru jadi bintang pendeta ya. Jadi bintang. Nggak Baik. persoalan kalaupun mati, kan begitu. Baik. Pembahasan kita sangat menarik. Pemirsa jangan kemana-mana. Kembali setelah yang satu ini. Kita masuk kepada pelajaran hari Senin, yaitu hukum dalam kitab Ulangan. Disebut di sini di sekolah sahabat kita, bangsa Ibrani yang merupakan umat pilihan Allah ketika berada di perbatasan Kanaan pada akhirnya akan mewarisi tanah yang Allah janjikan bagi mereka. Dan seperti yang kita lihat, kitab Ulangan adalah petunjuk-petunjuk terakhir dari Musa kepada bangsa Ibrani ini sebelum mereka merebut tanah itu. Dan di antara instruksi-instruksi itu terdapat perintah-perintah untuk menurut. Kembali lagi ya, seperti pelajaran minggu lalu, pendeta katakan obedient. Ini susah sekali. Apalagi zaman milenial ini, generasi-generasi ya mulai dari tahun saya, tahun kelahiran saya, tahun 96 sampai 2021 ini, makin banyak orang-orang yang apa? Mempertanyakan. Segala sesuatu harus dipertanyakan. Bahkan yang Tuhan buat dulu, sekarang, itu juga jadi dipertanyakan. Nah, sedikit lagi pendeta, sebelum pertanyaannya, disebut di paragraf ketiga di sini, sekarang pun tidak ada perbedaan. Kasih karunia Allah menyelamatkan kita terlepas dari pekerjaan hukum Taurat. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Hukum dalam kitab Ulangan jelas. Diulangi lagi hukum-hukum sebelumnya. Hukum yang terutama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, akal budimu. Ya. Lalu hukum yang sama, hukum yang kedua. Kalau di perjanjian baru disebut hukum yang sama pendeta ya, tapi kalau di Ulangan disebut hukum yang kedua. Padahal sebetulnya sama, bobotnya sama. Kasihilah sesamamu manusia. Nah, berbicara kepada judul kita, sering kan Tuhan bilang bertambah-tambah kasih karunia. Bertambah-tambah, kalau dosa bertambah-tambah semakin banyak, kasih karunia semakin melimpah. Ya, zaman sekarang zaman freedom, zaman bebas. Sehingga banyak sekali kekacauan bahkan di gereja. Doktrin-doktrin aneh terjadi. Apa yang menyimpang dari kebenaran banyak bertaburan. Nah, bagaimana pendeta untuk kita bisa kembali lagi memahami apa maksud Tuhan? Dalam hal ini kita mengerti hukumnya apa. Jadi tidak bingung hukum Tuhan ini. Aduh ribet, pusing, akhirnya kita nggak ngerti. Nah, gimana supaya saya betul-betul mengerti hukum Tuhan ini? Tidak ada jalan lain kecuali kembali mempelajarinya, ya, menikmatinya. Kalau mau lebih komprehensif, bandingkan dengan hukum-hukum yang dunia ini buat. Dan kita akan terperangah untuk melihat betapa sederhananya, betapa jernih dan mudahnya, sulit untuk disalah tafsirkan. Ya. Tapi yang terjadi kan sekarang ini, orang belum apa-apa terus bilang, hukum Tuhan itu berat katanya. Loh, berat apa? Ya,
bandingkan dulu apa pembandingnya bahwa hukum Tuhan ini jadi berat dibandingkan dengan hukum. Ya tentu saja ini kita bicara spiritual ya. Ya. Jangan pula begini, hukum di rumah saya nggak begitu. Emang bapamu Tuhan, kan begitu. Ini bicara ketuhanan, kan begitu. Ya, Hukum benar, yang diberikan oleh, katakanlah, dewa. Ya, di kekafiran dewa. Dewa buat aturan begini. Kalau kamu begini harus, ya potong ini, kan begitu. Dengan Silakan yang dibuat oleh bandingkan, Tuhan. Dan apa benefitnya, itu harus dibandingkan sedemikian rupa. Jadi apple to apple. Sehingga dengan demikian orang jadi tahu ya. Tapi kembali kepada spiritnya bahwa ini juga ya, pemberian hukum itu juga itu adalah kasih karunia. Ya. Saya sementara sedang mengajar sekarang. Student saya banyak pastor. Mantap nih, saya bisa belajar juga nih nanti. Jangan. Jadi untuk membuat regulasi kan ada yang namanya coursework ya, coursework dengan grading system dan segala macam, kan ada aturan main. Saya mengatakan itu lebih awal. Jadi pertama kelas tidak akan pernah saya ngomong apapun sebelum saya terangkan ini course outline. Untuk apa? Bukankah karena sudah lebih dulu saya punya kasih karunia? Karena saya ingin agar mereka paham bagaimana saya akan menjalankan kuliah ini, kan begitu. Jadi ketika mereka membaca itu, maka gampang sekali rupanya ambil kelas, bahkan ambil nilai dari pendeta Pak Pahan. Kan begitu. Ya. Jadi saya tidak sembunyikan, tapi masih ada aja orang bertanya, bukan? Bapak nggak kasih tahu katanya. Aduh, luar biasa, nggak dikasih tahu. Padahal sudah jelas dikasih tahu. Ini dia. Di Dan awal itu ya, bolak-balik, dan hari itu pertama bolak-balik. ya, berarti Dan ya? bahkan itu didiskusikan. Mau grade berapa kalian? Mau bagaimana caranya untuk mendapatkan ini? Atau kita kurangin saja. Jangan sampai artinya 97 baru A. Kita turunin 93. Bagaimana? Oh cocok itu katanya. Ya begitu kan. Jadi ada kasih karunia di situ. Jadi tindakan Allah lebih besar daripada yang saya buat, saya kira. Ya. Bahwa dalam memberitahukan hukum itu pun, itu kasih karunia sudah. Itu anugerah, itu grace sudah. Baik, kira-kira di mana Tuhan memulai atau peristiwa di Alkitab ada nggak dicatat pendeta ketika Tuhan seperti yang tadi pendeta katakan memberikan course of line. Jadi sehingga ini loh panduannya. Nah, manusia tidak punya alasan. Ya. Ya kan belum dikasih tahu Tuhan. Ya, di Keluaran. Bahkan sebelum Keluaran 20, itu sudah ada peristiwanya di Keluaran 16 ketika manna diberikan. Bayangkan, itu hukum dikasih tahu pada waktu kasih makan loh. Jadi kita lagi makan nih. Ya, tapi kan ada banyak anak-anak bilang gini, Pak jangan nasihati, udah jadi gak enak makan begitu. Gitu. Tapi Tuhan begitu ajaibnya, Dia beritahukan itu, inilah hukumku. Ya walaupun itu hukum sabat ya, tapi itu regulasi diberitahu course outline. Tapi orang nggak mau dengar kan? Wah, nggak dikasih tahu. Padahal udah dikasih tahu. Bahkan itu pribadi ya. Keluaran 20 itu sama seperti yang kita pelajari kemarin, itu disebutkan secara personal, walaupun itu ditujukan kepada semua ya. Janganlah kamu mencuri. Maksudnya janganlah kamu gitu. Jadi bukan jangan kamu ya, tapi kamu seperti begitu. Luar biasa ketika kita baca itu. Aduh, personal God. Oke, baik. Ini sebetulnya banyak sekali yang mau saya tanya. Ya, pemirsa juga pasti banyak pertanyaan, tetapi karena waktu kita mengharuskan kita untuk break sejenak, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Masuk kepada hari Selasa, silakan Pendeta Pak Pahan. Nah, karena saya suka sekali pelajaran ini, jadi sampai saya bikin catatan banyak di sini. Orang skeptis, kita mulai dengan itu. Artinya orang yang bimbang, yang tidak mau percaya ya, berusaha mencari berbagai alasan untuk menolak Alkitab. Jadi bahasa atau terminologi yang digunakan boleh saja berbeda-beda, tapi pada prinsipnya itu sama semuanya ya. Nah, contohnya kita mulai dengan Ulangan 10 ayat 1 sampai 15. Kita lihat kerangkanya ini ya, kalau kita bikin strukturnya, ini mengingatkan kepada dua important events bagi Bani Israel. Yang pertama, masih ingat ayat 1 sampai 7, coba perhatikan bahwa itu adalah saat di mana Tuhan mengatakan 10 firman. Ya. Kemudian ayat 8 sampai 11 adalah saat di mana Tuhan mengasingkan suku Lewi untuk keimamatan. Jadi hukumnya dibuat dulu, lalu kemudian dibikin siapa yang ngurusi keimamatannya ya, orang Ini di Lewi. Ulangan 10 Pendeta ya. Ya, lalu kemudian ayat 12 sampai 15 inilah request dari Tuhan, special request. Untuk apa? Untuk
mengasihinya, maksudnya bangsa itu mengasihinya, mengingat apa yang dia telah lakukan bagi Israel di padang belantara, ya. Luar biasa ini, ya. Nah, kemudian hal luar biasa lainnya adalah melalui Musa Allah meminta respect, ya. Saya suka sekali ini, ya. Dalam istilah takut, ya. Ya. Menuruti perintahnya, mengasihinya dan beribadah kepadanya. Jadi kalau kita baca itu ayat 12-13 di Ulangan 10 itu, maka kita akan dapatkan hal-hal yang luar biasa, ya. Pastikan kita baca, ya. Nah, sekarang judul pelajaran hari Selasa ini Let of Luck, ya. Let of Luck. Itu diambil dari salah satu frasa dari ayat 13, ya, supaya baik keadaanmu. Nah, ini tujuan yang bolak-balik kita sebutkan dari tadi, ya. Hukum untuk apa? Bukan untuk keuntungan Tuhan, kan, tapi untuk let of luck, ya. Atau kalau kita mau bilang itu untuk keuntungan kita, mungkin kita tinggal ganti let of lanu, ya. Let of luck adalah kebaikanmu, ya, kata Musa, ya. Tapi kalau untuk kebaikan kita, maksudnya termasuk dia, maka kita bilang let of lanu, ya. Nah, jadi begitu, ya. Jadi hukum ini sering dianggap sebagai pembatas. Itu persoalannya, ya. Hukum itu dianggap sebagai penjara yang mengesankan tidak bahagia. Mana ada bahagia di penjara, contohnya, gitu kan? Ya, freedom itu happiness sebaliknya, ya. Lalu karena kita sudah dimerdekakan dan tidak lagi di bawah kutukan hukum Taurat, melainkan di bawah grace, kasih karunia, maka marilah kita sebebas-bebasnya melanggar hukum itu agar kasih karunia bertambah-tambah. Kan itu analogi dari Rasul Paulus, bukan, di kitab Roma, kan? Ya. Ya. Tapi seharusnya nggak seperti itu, ya. Seharusnya nggak seperti itu. Marilah kita bersuka cita dan merasakan kemerdekaan. Dan saya mau katakan, marilah kita gunakan kemerdekaan kita untuk menuruti hukum. Itu lebih baik bahasanya. Daripada, marilah kita merdeka, merasakan kemerdekaan, menggunakan kemerdekaan itu untuk melanggar hukum. Supaya apa? Kasih karunia bertambah-tambah. Itu pemikiran orang yang skeptik. Mau coba-coba cari tahu bagaimana caranya meruntuhkan hukum. Itu absurd, yaitu ya demikian pelajaran kita. Oke. Ada sesuatu yang menarik di sini, Pendeta. Ya. Disebutkan supaya baik keadaanmu, maka turuti hukum. Sementara ada orang yang mungkin berpikir begini, saya nggak nurutin tapi baik-baik aja. Gimana, Pendeta? Ya, dan itulah masalah di Mazmur 93. Saya kira Asaf juga yang menulis itu, ya. Hampir saja aku tergelincir, katanya, karena kulihat orang-orang yang tidak benar itu gemuk-gemuk. Ya, orang-orang sementara fasik, ya. orang-orang yang menurut Tuhan menderita, katanya, kan. Kita yang ikut hukum, ya, taat, istilahnya ini luarnya kita bicara, Pendeta, ya. Ya. Setiap hari Sabat, datang ke gereja, pokoknya nggak pernah absen lah sekolah Sabat. Datang nggak terlambat, kan, seperti moto sekolah Sabat kita. Tapi kok yang sono rumputnya lebih hijau, ya. Dan ini tidak bisa dicari jawabannya di dunia. Karena Mazmur juga katakan, sampai aku mendapatkan jawabannya. Karena dia bilang, kan, ku cari ke gunung, ku cari kemana. Artinya ke dunia. Dan dia temukan jawabannya di mana? Di bait suci. Hanya ketika aku sampai di sanctuary, aku tahu di mana akhir dari semua orang ini. Jadi artinya begini, penurutan barangkali tidak membuat kita seperti nyaman jadinya. Sementara orang yang melanggar hukum nyaman. Duluan nyampe dia melanggar hukum, kan, dia serobot gitu dari kanan, kan, di jalan dari kiri, ya. Tol, terus dari kiri terus gitu, kan. Hantam lampu merah, nyampe duluan, kan. Betul. Sementara orang yang setia antri seperti Brother Norman, ya, jadi terlambat. Ya, kan, begitu. Kira-kira demikian. Tapi ini jangan jadi dianggap sebagai ukur bahwa berarti enak dong orang. Enggak, itu peaceful in mind, itu penting. Bukankah rasa peace, ya, ada rasa damai ketika, ya, walaupun saya jadi korban, ya, jadi di apa segala macam. Kalau yang nyalip kiri kanan, Ya. adrenalinnya terpacu, ya, Pendeta. Saya merasa peaceful. Itu yang saya rasa, ya. Jadi sampai pada akhirnya, kalau bicara tentang fisik, sampai pada akhirnya aku tahu di sanctuary bagaimana orang-orang yang unrighteousness itu berakhir. Gimana, Saudara Norman, mungkin di kehidupan perkantoran, ya, pergaulan, apakah Brother pernah lihat orang-orang yang, ya, katakanlah tidak seagama atau tidak percaya Tuhan, tapi kok
kayak lebih baik gitu kehidupannya. Sering kayaknya. Sering kayaknya ya. Orang-orang yang mungkin kita pikir, kok bisa? Saya udah capek ABCDFG, kok dia dengan mudahnya bisa. Teman itu tadi pendeta bilang bahwa orang-orang yang mungkin memang kita agak terlambat di belakang, tapi setidaknya kita punya kedamaian gitu loh. Setidaknya kita kalau dihubungkan dengan anak muda zaman sekarang ya mungkin kita punya beban mental kita damai gitu, tidak seperti mereka yang wah coba terus dan mungkin akhirnya Siang malam gitu ya. iya siang malam dan mungkin akan berdampak pada kesehatan dan lain semacamnya. Tapi ya baik lagi ada hal yang memang didapatkan ketika kita mau turut walaupun itu pelan tapi ada aja berkat di situ gitu. Mimpinya enak gitu, nggak mimpi buruk. Betul. Ya. Jadi New Start pun akhirnya dilanggar pendeta ya. Padahal kan New Start itu kan alkitabiah ya. Ya. Bagaimana untuk semua porsi kehidupan kita itu harus seimbang, balance. Ya. Saya lihat sih begitu ya, yang mencari harta, uang atau bisnis, dia kadang kalau misalnya tidak percaya sama Tuhan, ya dia lampaui itu. Yang paling menariknya ada orang suka membuat peraturan untuk menjegal orang lain. Oke, ditahan dulu pendeta. Itu menarik untuk dibahas. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, lanjut pendeta Pak Pahan. Tadi pendeta katakan peraturan untuk menjegal orang lain ya, kira-kira. Itu bagaimana pendeta? Ya artinya untuk membuat orang lain ya karena dia rasa dia free dari peraturan itu. Lalu dibikin peraturan apa kan untuk membatasi orang agar kemudian apa kan itu. Padahal sebenarnya realitanya peraturan seperti itu kayaknya itu aneh gitu ya. Jadi setelah dijajaki reasonnya unreasonable gitu ya, nggak logik. Ya kira-kira demikian ya. Jangan diperpanjang. Memang sering sih ya terjadi hal-hal yang membingungkan dan membuat kita yang tidak punya otoritas pendeta ya. Authority atau power gitu merasa tidak adil. Tapi tetap kita percaya bahwa Tuhan sebenarnya yang the chief ya of authority over all. Jadi kita percaya Tuhan tetap pegang kendali. Hari Rabu pelajarannya adalah seorang budak di Mesir. Silakan Saudara Norman untuk dibahas. Hari Rabu judulnya seorang budak di Mesir. Ini seharusnya bukan seorang tapi sebangsa budak di Mesir ya seharusnya. Karena mereka bangsa di situ. Cuman penekanan di sini ada kepada tadi pendeta bilang hukum itu tidak ditunjukkan untuk universal, untuk bukan bicara untuk kalian gitu, tapi bicara personal. Maka disebutkan seorang. Nah, seperti kita tahu bahwa ini bangsa Israel ini dulu kan diperbudak di Mesir gitu ya. Dari zaman Yusuf, setelah itu ke bawah, bangsa ini semakin banyak, akhirnya orang Mesir ngide lah gitu. Udah kita perbudak dan semacam-macamnya, akhirnya diperbudak lah bangsa ini di Mesir. Dan ketika Tuhan bawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka itulah kalau di perjanjian lama bagi orang Israel itu jadi satu perayaan kebebasan. Tadinya kita budak, sekarang kita bebas. Tapi bagi perjanjian baru, itu menjadi di perjanjian baru itu menjadi sebuah lambang kebebasan bukan hanya fisik, tapi secara iman juga dibebaskan dalam Kristus. Nah, uniknya, Musa ketika dia mengulangi semua peraturan, semua 10 hukum itu di ulangan 5, ini juga Tuhan berbicara melalui Musa, dia tambahin, dia selipin situ satu tuh. Ketika membahas mengenai hari Sabat, tetapi ingat kuduskan hari Sabat, dan so on. Lalu ditambahin di ayat yang ke-15, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Selain Tuhan minta bahwa bangsa ini berhari Sabat, beristirahat, untuk punya waktu dengan Tuhan, Tuhan juga ingetin, kamu tuh dulu budak kamu, gak ada apa-apanya dulu kamu. Aku yang bawa kamu keluar. Aku yang tarik kamu keluar dari sana supaya kamu bisa hidup seperti sekarang. Nah, di sekolah sahabat kita, di alinea ke-4,
Musa mengulangi perintah dasar untuk beristirahat pada Sabat hari ke-7, tetapi dia memberikan sebuah penekanan tambahan pada hukum tersebut. Artinya, meskipun telah ditulis di batu seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran, Musa sedang memperluas apa yang telah diberikan kepada mereka sebelumnya. Memelihara hari Sabat bukan hanya sebagai sebuah peringatan, tapi juga sebagai sebuah peringatan akan penebusan dari Mesir. Kasih karunia Allah lah yang menyelamatkan mereka dari Mesir dan menawarkan kepada mereka peristirahatan dari pekerjaan-pekerjaan mereka. Pengulangan Musa ini dalam buku Ulangan, mengenai 10 hukum ini, ditujukan bukan hanya untuk mengingatkan lagi mereka bahwa ini loh, ada hukumnya loh, tapi ada sebuah penekanan di sana terlebih pada hukum keempat bahwa ini loh alasan mengapa kalian harus berhari Sabat. Dikasih alasan sehingga ketika bangsa ini mendengarkan, lalu dikasih ingat, kamu dulu budak, sekarang jadi orang bebas, itu semua karena Tuhan. Mereka punya, apa ya, kalau dari aku bilang sih, dari bahasanya aku pendeta ya, ini mereka punya semacam moral boost gitu, kayak, oh iya, memang dulu begini, emang dulu hidup susah. Tapi karena Tuhan bebaskan kita bisa bebas sekarang, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Lagi di sahabat kita, di alinea terakhir. Jadi dalam kasus ini, Sabat hari 7 bukan hanya menjadi sebuah lambang yang kuat dari penciptaan, tapi juga lambang yang kuat dari penebusan dan kasih karunia. Apa yang Allah telah lakukan dengan penuh kemurahan kepada mereka, mereka harus lakukan untuk orang lain. Sesederhana itu. Jadi Tuhan bukan hanya ingin kasih lihat bahwa inilah Sabat eksklusif buat kalian, tapi ya dikasih juga lihat ke orang-orang di sekitar. Hari Sabat itu bukan hanya eksklusif untuk mereka, tapi Tuhan bilang kan, bahkan anggota keluargamu, binatang dan segala macam juga harus ikut beribadah. Jadi sekali lagi, Tuhan mau menekankan bahwa dulu engkau budak di Mesir, buatlah hari Sabat itu bukan sebagai hari perbudakan bagi orang lain, tapi juga hari pembebasan bagi orang lain juga, sehingga mereka bisa merasakan ini loh nikmatnya berhari Sabat. Seperti itu. Kalau saya boleh bicarakan, itu bagus sekali tadi yang disebutkan oleh Saudara Norman ya. Ya. Bahkan di satu sisi kita harus pahami bahwa emang gimana waktu di Mesir jadi budak? Kau tidak ada hari perhentian. Masih ingat bagaimana Musa sampai minta tolong kasih 3 hari, kami mau nyembah Tuhan. Nggak boleh, nggak dikasih. Ya. Bahkan ketika pun dikasih di double itu kerjaan. Jadi siksa hidup apa. Tapi banyak sekali orang kan tetap juga mau kerja hari Sabat. Maka kita bisa balikkan ini. Oh berarti kau budak masih. Kan Tuhan sudah kasih kebebasan. Hari Sabat itu hari untuk... tapi begini, jangan pula ada orang berpikir begini. Hari Sabat ini kan nggak kerja lagi kan? Oke, tapi saya nggak mau beribadah gitu. Tidur. Enggak. Tuhan sudah kasih engkau bebas. Benar-benar libur pendeta ya. Ya, kasih bebas. Maksudnya itu supaya kau beribadah. Tapi kok jadi tidak kerja juga, tidak ibadah juga. Tapi gimana dia? Ya tidur dia seharian. Dia bacanya hanya di Keluaran pendeta. Berhenti. Dia tidak baca di kitab Ulangan, ada ibadahnya kan. Ya. Hanya berhenti, udah di rumah saja tidur. Menarik. Banyak sekali hal-hal yang menarik ya pendeta ya. Ya. Oke, pemirsa yang ada di rumah, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ya, kita lanjutkan diskusi kita di hari Kamis, bukan karena kebenaranmu. Disebut dalam sekolah sahabat kita, inti dari agama Kristen untuk semua agama yang berdasarkan Alkitab adalah tema besar tentang pembenaran oleh iman saja. Atau yang disebut sebagai hanya iman dan oleh iman, yaitu sola fide. Betul pendeta ya? Ya. Dalam Roma 4 ayat 3 dikatakan, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ada banyak hukum, ada banyak peraturan, bahkan salah satu hukum Allah yang dibuat atau dibikin ribet sama orang Israel yang tadi dibahas oleh saudara Norman, yaitu hukum keempat pendeta. Dan hukum keempat ini unik sekali saya lihat. Uniknya apa? Semua yang mengaku Kristen terima hukum 1 sampai hukum 10. Tapi hukum yang keempat, ini berdebat. Tidak ada yang tidak setuju bahwa kita
Hukum pertama, tidak ada Allah lain. Kita sepakat, setuju. Kita menyembah Allah yang Esa. Yesus Kristus sebagai juru selamat. Lalu yang kedua, jangan membuat bagimu patung dan menyembahnya. Ini agak debat lah, tapi semua sepakat tidak menyembah patung. Sampai kepada hukum yang ke-10. Tetapi di hukum keempat, ini banyak referensinya, dikasihlah ayat-ayat lain, ya kan, dibahaslah dari tradisi gereja mula-mula dan lain dan sebagainya, perubahan hari, ya semua itu menjadi, saya jadi berpikir, emang kenapa sih dengan hukum keempat ini, pendeta? Kenapa bisa sampai Kristen sendiri, bahkan sebelum Kristen, ini masih Yahudi sendiri, mereka memelihara Sabat itu juga udah banyak yang salah. Sehingga di zaman Yesus mau benarkan. Dan meskipun mereka salah, ya kita berbicara dari kasih karunia, ya. Ini konteks sekolah Sabat, bukan karena kebenaranmu, itu adalah kasih karunia. Walaupun salah, ya enggak apa-apa. Tuhan akan kasih kesempatan, Tuhan tetap berlakukan kasih karunia. Namun, pertanyaan saya, supaya kita jangan terus-terusan bersalah, supaya kita jangan membiasakan diri bersalah. Kenapa sih hukum keempat ini begitu argumentatif, pendeta, di antara umat Kristen? Ya, bahkan itu bukan saja di zaman Yesus, bahkan di zaman saat di mana hukum itu pertama kali diberikan kepada orang Israel. Masih ingat? Masih ada orang coba-coba cari mana pada hari Sabat. Kelaparan akhirnya. Memang pelanggaran. Karena mereka melihat bahwa kenapa sih gitu ya. Ditanya-tanya, dia skeptik. Masa? Kan biasanya dari hari Minggu sampai hari Jumat ada turun mana. Masa hari Sabat enggak gitu. Dilihat di luar. Akhirnya lalu kumpul kayu bakar pada hari Sabat ya. Sudah dilarang ya. Nah, saya tidak bisa menjawab ini secara perfect ya. Artinya secara baik ya. Tapi yang saya lihat bahwa disitulah kita punya pemahaman bahwa kelihatannya ini penting ya. Ini tanda Allah ini. Ini adalah the sign of God. Lalu orang coba ya, karena disitulah, jadi gini, di hukum itulah terlihat bahwa Allah itu siapa. Dia pencipta. Dan setan pengen agar kiranya orang kabur mengenai itu. Makanya hukum yang keempat ini paling banyak diteror, bahkan di bangsa pilihan Allah, bangsa Israel. Dibuatlah itu mungkin terlalu bebannya berat ya. Nah, jadi gini, tidak lagi ada spiritnya gitu ya. Hukum Sabat ada, makin lebih baik. Dan bukan masab, tapi sekte yang membuat ini kan Farisi lebih banyak ya. Tapi itu sebenarnya bermula dari zaman Ezra. Masih ingat setelah pembuangan? Ya. Mereka sadar nih, belajar sejarah. Iya ya, karena kami nggak menurut ya. Oh kalau begitu, mari kita bikin penurutan. Ya maksud Ezra di zaman Ezra itu baik. Mari kita belajar Taurat. Jadi mereka belajar Taurat, anak-anak belajar Taurat. Umur 5 tahun itu sudah biasa itu Levitikus. Kita setelah gede baru 5 amat ya, itu pasal 11 saja kan. Banyak kan kita tahu ya. Tapi mereka itu luar biasa mempelajari tiap tahun dan seterusnya. Tapi akhirnya jadi masalah. Mereka pahami itu bahwa oke lah, menurut penurutan ini kita akan save. Penurutan ini save ya, penuh save. Jadi dibuang Tuhannya. Jadi mereka kira bahwa Sabat ini jadi dewanya begitu. Lalu dibuat aturan-aturan segala macam yang sampai begini sampai begitu. Oh banyak sekali ya. Sampai orang pun jadi bingung, Sabat ini yang mana sih sebenarnya. Itulah seperti yang Pastor Yosef katakan bahwa Yesus pun berusaha untuk memperbaiki ya konsep atau spirit dari Sabat itu sendiri. Terima kasih. Baik, lanjut lagi mengenai pelajaran sekolah Sabat kita. Saya menarik sekali di dua paragraf terakhir, pendeta, saya bacakan. Singkatnya, terlepas dari kesalahan-kesalahan Anda, kekurangan-kekurangan Anda, dan keras tengkuknya Anda, batunya ya, batu banget nih umat-umat Tuhan. Tuhan akan melakukan pekerjaan yang indah ini bagi Anda dan di dalam Anda. Dan sebagai hasilnya, Tuhan memerintahkan kepada Anda untuk menuruti Dia dan hukumnya. Janji telah diberikan dan sudah disampaikan. Pekerjaan Anda, penurutan Anda, bahkan jika pun itu cukup baik, yang sebenarnya memang tidak cukup baik gitu ya, cukup baik,
bukanlah alat untuk keselamatan Anda. Gantinya semuanya itu adalah hasil dari keselamatan. Jadi, ya saya bukan menambahkannya, tetapi ini memang dari Sekolah Sahabat untuk apa yang tadi Pendeta Pak Pahan katakan. Tuhan sudah sangat berusaha untuk meluruskan umatnya 2000 tahun yang silam. Zaman sekarang ini, Roh Kudus yang bekerja melalui hati kita, Pendeta ya. Dia kasih kesempatan kepada kita umat-umat Tuhan yang mengaku Kristen, memegang Alkitab. Yang paling penting adalah kita mau menuruti hukumnya. Hukum yang mana? Dalam kitab Ulangan jelas ada 2 hukum yang terutama, yaitu kasih Allah dan kasih sesama. Bagaimana kasih Allah dan kasih sesama? Itu disingkat, dirangkum dalam 2 loh batu yang kita sebut sebagai 10 hukum atau the 10 commandments. Hukum 1, hukum kedua, aman. 3 aman, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aman. Hukum keempat bagaimana? Jangan lupa, itu tetap ada di tablet. Ya. Itu satu paket dengan 10 hukum, tidak bisa dipisah. Dan itu bukan hanya kepada orang Yahudi, itu kepada semua orang percaya, semua orang Kristen, khususnya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Mari kita lanjutkan diskusi kita untuk pelajaran hari Jumat dan juga nanti kesimpulan. Silakan, Pendeta Pak Pahan. Kita mulai dengan ini. Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman, logos ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh siapa? Oleh logos. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Ini ayat penting ya. Jangan lupa ini ya. Dan menariknya dan ironisnya ya, perhatikan bagaimana sang logos pencipta ini, yaitu ya firman, ya the true logos, merendahkan dirinya sendiri menjadi seperti ciptaan, menjadi manusia sederhana dan bahkan mau mati, dan matinya pun disalib sebagai orang yang berdosa. Nah, apakah lagi yang dapat kita simpulkan dari drama kosmik ini selain amazing grace ya, amazing love, amazing justice yang kita hanya temukan dalam diri dan kepribadian Yesus Kristus, Allah Sang Logos. Dia pencipta. Kalau saya baca ini pelajaran, susah sekali membaca 00 ini ya, luar biasa. Ribet ya, ribet. Iya. Dan lebih besar daripada itu, Betul. adalah diri dan kepribadian Yesus Kristus ya, yang mau turun turun menjadi seperti ciptaan ya, agar kemudian dia bisa memperlihatkan keteladanan dan kita kemudian beroleh jalan untuk menuju kepada keselamatan. Saya akan tutup mulut untuk ini. Ini luar biasa ya, terlalu luar biasa. Terima kasih. Yang menarik, Pendeta, ini cara bacanya gimana nih? Yang mana? Ya, disebut 2 triliun galaksi, ya triliun, di mana di setiap galaksi ada 100 miliar bintang. Ya, itu akan memiliki, ya saya coba hitung nolnya di sini. Tadi saya tidak sempat itu ya, mungkin kita bisa bantu. Ya, kalau triliun itu 12 ya, Pendeta ya, nolnya ya? Ya 12. Nah ini, waduh, angka yang melebihi. Ya, jadi pemirsa, kalau mungkin ada yang tahu bagaimana cara menyebutkan ini, kami semua yang di studio ini sampai bingung mau sebutkan bagaimana, karena nolnya udah terlalu banyak. Itu artinya Tuhan kita sangat luar biasa. Itu ciptaannya selain bumi. Bumi aja banyak hal yang belum kita selidiki, belum kita lihat, belum kita jelajahi. Saya punya teman banyak di penjelajah, suka naik gunung, Pendeta. Ya kebetulan saya tidak terlalu suka naik gunung. Saya lebih suka, ya saya suka di suasana gunung, tapi kalau misalnya rutin untuk naik gunung gitu, ya pegal soalnya. Tapi maksud saya begini,
dari teman-teman pencinta alam yang punya hobi untuk menjelajah, saya yakin pasti belum semua isi dunia ini dijelajahi. Ya. Gimana saudara Norman? Pernah lihat seluruh isi dunia nggak? Isi bumi kita? Kayaknya bisa lewat Google Map tapi tidak ini ya. tidak akurat tapi tetap tidak akurat. Hanya dari Google Map ya? Iya. Tapi setahu saya ada yang... Apalagi istilah pendaki gunung, biasanya kalau pendaki gunung biasanya daki gunung, tapi nggak mau menyelam. Hanya satu bagian, hanya gunung aja dia tahu. Dunia bawah laut Lebih luas lagi, Pak. lebih luas lagi, belum terjelajah ya. Jadi saya berpikir begini pendeta, luar biasa ciptaan Tuhan, ajaibnya. Itu baru satu planet. Satu planet saja kita tidak sampai umur kita, nggak cukup umur kita untuk Menjelajahi. menjelajahi itu. Betul. Jadi kalau saya kembali melihat itu lalu merefleksikannya dalam kehidupan rohani saya menjadi orang yang rendah hati, pendeta. Ya. Saya yakin kita semua setuju dengan hal itu. Kenapa kita menjadi sombong? Bahkan untuk menuruti sahabat saja susah. Karena kan kita, wah ini gengsi nih. Ya, nanti dibilang Yahudi. Nanti dibilang perjanjian lama kan begitu kan. Kalau saya boleh tambahkan, bukankah itu juga yang dibuat oleh Tuhan kepada Ayub? Tuhan itu tantang Ayub loh. Sampai dibilang, oke lah, kalau kau bijak, oke, siapkan dirimu sebagai pria. Oke, saya akan tanya kamu, di mana kamu waktu saya menciptakan ini? Katanya. Di mana kamu katanya? Di mana kamu? Apa kau sanggup? Bisa kau akal-akal ini badak atau apa dia? Buaya atau apa dia bilangnya? Dia sebut itu hewan-hewan yang aneh-aneh itu ya. Nah, kamu bisa pahami? Bisa kau cucuk dia seperti kau mencucuk kerbau katanya? Betul. Ya, Tuhan sendiri bilang begitu. Jadi artinya dia pencipta, dia tahu semuanya itu. Ya, tapi ya begitulah manusia. Dan itu membuat kita semakin merenung, pendeta ya. Ya. Semakin membuat harga diri kita, prestis kita itu serendah-rendahnya. Ya. Sehingga semua hukum Tuhan, saya menjadi lebih mudah dan dimudahkan oleh Roh Kudus untuk menurutinya. Mengenai hukum dan kasih karunia, ada tambahan sedikit dari saudara Norman waktu kita masih ada? Tanya sedikit seperti bahwa baik lagi hukum dan kasih karunia itu adalah walaupun dunia melihatnya bahwa ini ada dua hal yang bertentangan tadi seperti di awal kita bilang kok bisa udah dapat hukuman tapi masih dapat kasih karunia gitu kan. Tapi baik lagi ini adalah merupakan hal yang berjalan berbarengan. Ingat bahwa dasar hukum itulah tadi kita bilang kasih karunia itu sendiri gitu loh. Jika bukan kasih karunia maka hukum itu ya tidak ada jiwanya, tidak ada soul-nya gitu. Oke. Luar biasa ya, saya sampai kehabisan kata-kata. Ya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita adalah Kristen. Kita memiliki satu acuan, satu hukum, yaitu kasih. Dan tentu ini adalah landasan kita untuk dalam kehidupan kita. Hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allah, tetapi hukum yang setara, yang serupa, yang kedua, kita ulangan katakan, kasihi sesamamu manusia. 10 hukum terpahat di 2 loh batu, 10 hukum tidak memandang semuanya itu adalah tuntutan bahwa kita menuruti Allah, kita sebagai umatnya, dan Tuhan sebagai Allah kita. Mari kita turuti, mari kita renungkan betapa besarnya kasih karunia Tuhan melalui hukum yang diberikan kepada kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.